Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita hari ini menjelaskan materi mengenai mengelola risiko etika dan peluangnya. Ini dalam pertemuan 7 dan memang tentu berkaitan juga dengan materi kasus Lion Air yang sebelumnya kita telah bahas. Nah, di sini sebelumnya kita akan bahas dulu mengenai tujuan risiko etika dan peluang dalam penilaian risiko perusahaan. Nah, jadi diawali dengan bagaimana mencapai pengelolaan risiko yang baik, maka diperlukan menganalisis awalnya seperti apa penilaian risikonya. Nah, dengan menilai risiko berarti kita mulai dengan menilai dulu kebutuhan dari setiap stakeholders. Dimulai dengan kebutuhan akuntabilitas perusahaan kepada pemangku kepentingan. Jadi bagaimana perusahaan dapat memenuhi kebutuhan pelaporan kepada seluruh pemangku kepentingan. Seluruh pemangku kepentingan itu dari stakeholder misalnya dari pemerintah, dari karyawan, pemegang saham, kemudian masyarakat luas, kemudian supplier, kemudian mungkin konsumen, dan lain-lain. Itu juga bagian dari stakeholders. Nah, dengan cara apa? Dengan cara membuat sebuah sistem tata kelola yang modern yang juga baik. Nah, agar tercapai kepuasan stakeholders. Jadi tujuan utamanya perusahaan itu bukan hanya mencapai tujuan strategis, tapi juga kepuasan dari seluruh stakeholders yang terlibat. Di sini, dengan melakukan penilaian risiko, kita dapat menggunakan yang namanya Enterprise Risk Management atau ERM. ERM di sini, kalau yang tradisional, dia biasanya memiliki ciri-ciri jarang melibatkan pemeriksaan penuh risiko etika dan peluang. Nah, jadi poin mengenai risiko etika dan peluang ini jarang digunakan oleh Enterprise Risk Management yang tradisional. Padahal dalam Section 404 dari SOX, Sarbanes-Oxley Act, menjelaskan bahwa tujuan untuk penilaian risiko dan pencegahan mengharuskan perusahaan untuk memeriksa efektif sistem kontrol internal berkaitan dengan pelaporan keuangan, dan CEO, CFO, dan auditor harus melaporkan dan menyatakan efektivitas tersebut. Jadi, diinfokan bahwa syarat dari SOX 404 itu mewajibkan harus adanya penilaian risiko dan pencegahannya. Bagaimana si perusahaan itu dapat mengendalikan risiko. Sebelumnya kita pernah membahas mengenai KOSO. Nah, di sini kita akan menjelaskan lanjutan dari KOSO yaitu dengan menilai risiko menggunakan KOSO IRM. Jadi ini adalah contoh dari kerangka kerja KOSO IRM yang tujuannya untuk menilai bagaimana mencapai tujuan suatu entitas pada 4 dimensi. Dimensi pertama adalah strategis, dimensi kedua adalah operasi, dimensi ketiga adalah pelaporan, dan dimensi keempat adalah kepatuhan. Keseluruhannya itu berkaitan dengan lingkungan internal, bagaimana menetapkan tujuan, bagaimana mengidentifikasi kejadian, bagaimana menilai resikonya apakah ini memang berat atau ringan, kemudian bagaimana merespon resiko tersebut, kemudian melakukan aktivitas pengendalian terhadap resiko, kemudian informasi dan komunikasi, dan melakukan pengawasan. Nah, ini adalah bagian utama dari KOSO IRM. Jadi intinya bagaimana mengatur agar resiko yang ada tidak menjadi terlalu besar dan dapat dikendalikan. Etika dan budaya perusahaan yang etis memainkan peran penting. Nah, balik lagi di sini jelaskan bahwa yang namanya etika dan budaya perusahaan itu menjadi penting dalam menentukan lingkungan pengendalian dan menciptakan efektif IRM. Yang tujuannya apa? Agar sistem pengendalian internal dan perilaku yang mempengaruhi hasil. Jadi, bagaimana sistem pengendalian internal ini dapat mengatasi permasalahan-permasalahan dari risiko yang kemungkinan muncul. Nah, ini ada kajian berorientasi KOSO IRM akan memeriksa apa saja sih kalau KOSO IRM ini. Jadi yang pertama tadi ya saya ingatkan kembali, yang pertama adalah IRM tradisional. IRM tradisional. Nah, IRM tradisional itu kemudian dikembangkan menggunakan yang namanya KOSO IRM. Nah, KOSO IRM ini fokus kepada pemeriksaan kepada kode etik. Kemudian apakah ada program whistleblowing di dalam sebuah perusahaan? Kemudian adakah proses atau langkah-langkah agar adanya kesadaran dari karyawan itu sendiri? Kemudian apakah sudah mencapai tujuan
Tujuannya yang tidak realistis itu dapat dihindari. Kemudian jangan sampai tujuan-tujuan yang diciptakan perusahaan itu menjadi tidak realistis atau sulit untuk dicapai. Kemudian adanya kesediaan manajemen untuk menggantikan kontrol. Kemudian adanya kepatuhan terhadap kode dalam penilaian kinerja, adanya pemantauan efektivitas sistem pengendalian internal, dan tindakan perbaikan sebagai respon terhadap pelanggaran kode etik. Nah, ini semua yang harusnya dapat dilakukan oleh sebuah perusahaan. Tujuannya apa? Agar tercapai OSO IRM yang baik. Nah, budaya perusahaan itu sepertinya mungkin kalian masih agak bingung ya. Jadi budaya perusahaan itu bagaimana si perusahaan itu menerapkan seluruh kode etiknya dan bagaimana dia memberikan ciri khas dari sebuah perusahaan. Misalnya budaya perusahaan, misalkan perusahaan A, budaya perusahaannya dia tidak ingin segala sesuatunya dilakukan dengan cepat dan tidak boleh ada yang terlambat. Misalkan, contohnya adalah budaya perusahaan dari jasa ekspedisi. Mereka biasanya budaya perusahaannya itu harus tepat waktu. Kemudian budaya perusahaan, misalkan budaya perusahaan PT Garuda, biasanya mereka menunjukkan bahwa Garuda itu eksklusif. Nah, berarti bagi budaya perusahaannya itu adalah membuat segala sesuatunya menjadi sesuatu yang pelayanan yang eksklusif, pelayanan yang prima, dan lain-lain. Nah, di sini juga ada peraturan dari SAS 99 untuk auditor eksternal. Jadi, kita nanti agak meloncat sedikit ke materi auditor eksternal. Terkait juga tentang yang pelanggaran etika. Nah, di sini disebutkan adanya diskusi dan brainstorming wajib antara tim tentang penyebab dan untuk salah satu material potensial dalam laporan keuangan karena kecurangan sebelum dan selama audit. Jadi, sebelum melakukan pelaksanaan audit, harus ada diskusi dulu dari tim bahwa mengenai penilaian resiko kemungkinan adanya salah dalam penyajian laporan keuangan. Kemudian harus adanya bimbingan yang diikuti tentang pengumpulan data dan prosedur audit untuk mengidentifikasi risiko dan kecurangan. Ini masih berkaitan dengan resiko. Kemudian ada penilaian resiko, berdasarkan faktor-faktor resikonya, kemudian ada peningkatan standar untuk pemeriksaan, dokumentasi, dan lain-lain, agar tujuannya tidak terjadi manipulasi untuk data. Jadi kita akan tadi membahas mengenai bagaimana resiko itu dapat dikendalikan. Nah, salah satunya di poin SAS 99 ini fokus kepada bagaimana agar nanti ketika melakukan proses audit pun tidak terjadi masalah atau dapat mengidentifikasi manipulasi. Nah, itu dengan cara mengendalikan resiko atau langkah-langkah pengendalian lainnya. Kemudian di sini ada identifikasi serta penilaian resiko, etika, dan peluang. Ada beberapa tahap. Yang pertama itu mengembangkan suatu pemahaman pemeringkatan kepentingan, ekspektasi pemangku kepentingan yang diproyeksikan. Ini sepertinya sebenarnya sama dengan apa yang selama ini kita lakukan. Ketika kalian mengidentifikasi siapa sih pihak stakeholders yang paling dirugikan, kemudian siapa sih pihak yang paling diuntungkan, diurutkan peringkatnya. Tujuannya apa? Karena yang namanya kepentingan setiap orang itu akan sangat banyak dan tidak mungkin kita prioritaskan seluruhnya. Nah, maka harus ada pemeringkatan mana yang didahulukan, mana yang paling dirugikan kalau memang terjadi suatu permasalahan. Di sini juga diidentifikasi, kemudian diperingkatkan urgensinya, kekuatan, dan legitimasinya. Kemudian ada analisis yang dinamis, kemudian ada dilakukan konfirmasi. Konfirmasi apakah memang sudah sesuai atau belum. Nah, ini lanjut ke tahap kedua. Tahap kedua itu membandingkan berbagai aktivitas yang mengekspektasikan akan identifikasi resiko, etika, dan peluang. Jadi misalnya berkaitan dengan performa input-output kualitas dari sebuah program tersebut. Kemudian hypernorm, ada berkaitan dengan apakah ada kejujurannya, kewajarannya, belas kasihannya, integritas, prediktabilitas, dan bertanggung jawab. Kemudian apakah ada pemicu reputasi, apakah dapat dipercaya kredibilitasnya, dapat diandalkan, dan dapat bertanggung jawab. Kemudian lanjut ke tahap ketiga, ada kelompok pemangku kepentingan. Sudah dikelompokkan tadi. Kemudian berkaitan dengan produk dan jasa, tujuan korporat, nilai hipernorm, dan pemicu reputasi. Nah, ini jadi fokus bagaimana mengidentifikasi serta penilaian resiko, etika, dan peluang di dalam sebuah perusahaan. Nah, berkaitan dengan etika di tempat kerja, kita agak flashback sedikit sebelumnya. Karena berkaitan dengan perusahaan, berarti berkaitan dengan tempat kerja. Ada hak karyawan, ada privasi dan martabat.
Hak karyawan itu berkaitan dengan lingkungan kerja sehat dan aman. Jadi bukan hanya sehat, bersih, tapi juga aman. Kemudian ada kepercayaan dan maknanya. Jadi maksudnya ada kepercayaan antar perusahaan dengan karyawan itu sendiri. Kemudian ada kerangka kerja untuk memahami para penipu. Jadi bagaimana sih perusahaan itu dapat menilai kira-kira ini karyawan yang atau memang melakukan kecurangan, sudah bisa menebak dengan kriteria-kriteria tertentu. Kemudian berkaitan dengan privasi dan martabat, itu ada perilaku yang adil, kemampuan untuk menjalankan suara nurani seseorang itu buat perusahaan, untuk karyawan, Kemudian seluruhan manfaat, kemudian kecurangan dan kejahatan kerah putih. Itu. Kemudian, nah ini untuk berkaitan juga dengan tambahannya, ada berkaitan dengan operasi internasional, ada berkaitan dengan CSR, ada yang berkaitan dengan manajemen krisis. Manajemen krisis itu yang tadi kita bahas sebenarnya berkaitan dengan Lion Air. Nah, di operasi internasional, bagaimana praktik operasi mereka yang biasa akan berdampak terhadap ekonomi dan lokal dan budaya. Jadi, ketika sebuah perusahaan ingin go internasional, maka mereka akan dihadapi oleh praktik operasi yang berbeda-beda di setiap negara, tergantung terhadap bagaimana ekonomi lokal dan budaya di wilayah tersebut. Nah, apakah praktik asing lokal yang berbeda-beda seperti pemberian hadiah dan bahkan penyuapan harus didukung atau dilarang? Nah, praktik etiknya misalkan di Indonesia, kalau memang ingin mendapatkan proyek harus dengan menyuap atau dengan KKN dan lain-lain. Nah, apakah memang harus kita dukung? Walaupun kita misalkan perusahaan bukan dari Indonesia. Kemudian reaksi terhadap perubahan-perubahan oleh para pemegang kepentingan dan dalam negeri dan terutama oleh para pemegang kepentingan utama. Nah, ini juga mungkin misalnya terkaitan dengan perubahan-perubahan, misalkan banyak kan di perusahaan di suatu negara itu ada yang monopoli. Nah, apakah ini perubahan-perubahan itu kita harus menyikapinya seperti apa? Nah, terus berkaitan dengan dampak terhadap ekonomi lokal dan budaya. Misalnya berkaitan dengan pasar ketenagakerjaan. Tentunya ketika kita membuka perusahaan di Malaysia, maka kita harus menetapkan tingkat upah yang sama dengan yang diterapkan di luar negeri. Kemudian bahan baku pasar dan input lainnya ini juga harus diperhatikan, apakah kita menggunakan produk lokal atau impor. Kemudian politik dan proses hukum, aturannya tetap berbeda ya ketika kita mendirikan perusahaan di negara A dengan di negara B, ini harus sesuai dengan peraturan yang terdapat di perusahaan tersebut. Kemudian adat dan sosial keagamaan, misalkan di Indonesia kan banyak ya aturan-aturannya, misalkan terkait dengan pendirian perusahaan. Misalkan kalau di Bali kan ada ketentuannya, misalkan pembuatan gedung tidak boleh melebihi tinggi sekian. Nah, itu juga memang kita harus perhatikan. Tergantung dengan wilayah tempat kita membuat perusahaan itu sendiri. Nah, sekarang akibat dengan adanya pendirian perbedaan-perbedaan atau konflik terhadap budaya lokal atau domestik, nah ini akhirnya menjadikan muncul yang namanya pelanggaran etika. Misalkan, oke, dengan budayanya di Asia misalkan harus disuap, maka mereka melakukan penyuapan. Kemudian ada penggunaan, kalau di daerah Republik Dominika dan Asia Tenggara itu masih banyak yang perusahaan yang mendirikan usahanya dengan mempekerjakan menggunakan anak di bawah umur. Nah, itu kan sebenarnya melanggar kan, tapi jangan sampai perusahaan tersebut ikut menggunakan hal yang sama. Kemudian penggunaan tenaga kerja budak, kemudian kondisi tenaga kerja yang tidak sehat, perlakuan terhadap wanita yang misalkan didiskriminasi, kemudian dukungan dan rezim represif melalui lokasi operasi ini. Ada beberapa misalkan daerah kayak Amerika kan biasanya mereka menggunakan ada yang hukum apartheid, misalkan tidak boleh harus kulit putih tapi tidak boleh mempekerjakan kulit hitam atau yang kulit berwarna. Kurangnya kebebasan berserikat dan menghormati lingkungan. Jadi ini beberapa konflik yang mungkin muncul ketika kalian atau sebuah perusahaan mendirikan usahanya di negara tertentu. Nah, dengan adanya melakukan penyuapan misalkan, nah di sini ada contohnya adalah dengan melakukan suap atau uang pelicin merupakan suatu yang bermasalah untuk alasan lain selain melawan hukum. Misalkan tidak melawan hukumnya dengan menambah biaya operasi baik atau jasa.
kemudian meruntuhkan praktik pembelian berdasarkan prestasi di suatu negara atau perusahaan, ketidakmungkinan menegakkan kinerja, ini akhirnya menimbulkan penyuapan ya, ketidakmungkinan menguji efektivitas tenaga penjualan. Nah, jadi maksudnya ini adalah permasalahan-permasalahan yang diakibatkan oleh adanya penyuapan. Jadi, kalau misalkan ada beberapa hal yang kadang-kala tidak melanggar, karena misalkan suatu negara memang menerapkan seperti itu, tapi itu jelas itu melanggar etika. Nah, ini jangan sampai dengan melakukan adanya penyuapan, maka mengakibatkan biaya operasional dan lain-lainnya juga menjadi masalah. Kemudian ada konflik budaya dan jelas dengan melarang pemberian hadiah, suap, memfasilitasi pembayaran. Ini jadi budaya-budaya di salah satu negara, misalkan budaya Asia Tenggara, memberikan hubungan bisnis jangka panjang. Jadi kalau misalkan melakukan suap, berarti harapannya seperti ini ya. Kemudian reaksi terhadap perubahan, ada imajinasi moral, pedoman praktik etika, dan konsultasi sebelum tindakan ini terhadap perubahan-perubahan atau tindakan bagaimana sih kalau memang kita mau menerapkannya di negara lain. Nah, kalau CSR ini berkaitan dengan tujuan, kerangka, pengukuran kinerja, monitoring, dan pelaporan. Nah, ini konsep dari CSR. Kalau kalian artinya adalah corporate social responsibility, bagaimana sebuah perusahaan itu memberikan dana selain dana yang mereka gunakan untuk produksi, untuk kemaslahatan bukan hanya untuk manusia, tapi kemaslahatan lingkungan hidup. Tujuannya, ada tujuan CSR itu ada tujuan strategis, ada menjadi budaya perusahaan, dan juga menjadi kepentingan stakeholders. Ini ada kerangka CSR-nya, cukup panjang, tapi jelasnya kita akan ada sesi khusus untuk menjelaskan CSR setelah UTS ya. Monitoring, pelaporan CSR, dan ini ada manajemen krisis. Di sini ada 7 jenis masalah yang biasa timbul menurut Lemberger. Jadi, manajemen krisis itu misalnya tadi yang dicontohkan dengan kasus Lion Air. Misalkan ada bencana alam, bencana teknologi, perbedaan harapan antara individu, kelompok, dan perusahaan, tindakan jahat oleh teroris, nilai manajemen tidak mengikuti persyaratan, kecurangan manajemen, kesalahan manajemen. Ini manajemen krisis itu bagaimana mengelola masalah-masalah yang akan timbul, belum tentu timbul, atau memang kemungkinan akan timbul. Jadi di sini ada fase suatu krisisnya, itu ada pra-krisis, berarti biaya organisasinya cukup tinggi, kemudian tidak terkendali, sangat tinggi biaya organisasinya, kemudian kendali dimulai, biaya organisasi masih tinggi, tapi sudah terkendali menjadi rendah, dan pemulihan reputasi. Nah, kalau yang merah itu disebabkan karena krisis yang tidak diantisipasi. Tapi jika sudah diantisipasi, maka ketika prakrisis tidak ada masalah, tapi ketika tidak terkendalinya juga rendah, kendali dimulainya juga tidak terlalu tinggi, dan akhirnya dapat diselesaikan. Nah, jadi jika sebuah perusahaan memiliki budaya organisasi yang baik, mengelola etika dengan baik, maka dia bisa mengelola resikonya juga dengan baik, terutama dengan menggunakan yang tadi KOSO IRM. Sehingga biaya yang dikeluarkan dari suatu organisasi juga tidak akan terlalu tinggi. Misalkan tadi seperti Lion Air, dia kemungkinan akan dapat mengolah masalah-masalah tersebut sehingga tidak membebani mereka dalam pembiayaan.